Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar, yaitu membuka buku paketnya, yaitu bab 2, yaitu halaman 16 ya, halaman 16, 17, 18, 19 sampai halaman 25, sampai halaman 25 kita pelajari dan kita baca ya. Kita pelajari dan kita baca. Kenapa ini cuma saya terangkan hanya sekedar saja kan itu. Oleh karena itu mari kita membahas yaitu bab 2, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Hidup tenang dengan kejujuran. Nah, jadi kalau kita harus jujur. Kenapa? Karena jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi apa yang kita katakan ini adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini namanya jujur. Kalau kita bilang saya mengerjakan. Jadi jangan sampai cuman absen saja kan gitu. Jadi kita harus mengerjakan soal yang telah ada. Nah, kalau ditanya orang tuanya, dari mana? Dari belajar kelompok, ya belajar kelompok, tidak pacaran. Nah, itu namanya jujur. Nah, jadi kenapa jujur itu adalah penting. Nah, berani jujur itu hebat. Nah, sebagai makhluk sosial kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang agar tidak ada yang dirugikan, dizalimi dan dicurangi. Kita harus jujur jadi untuk kehidupan yang lebih baik. Kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abdillah ibni Mas'udin an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu adalah membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi jelas bahwa kejujuran ini kalau kita mau jujur maka ini adalah termasuk akan menunjukkan kepada kebaikan. Jadi kita kalau jujur ini apa yang kita lakukan ini adalah menunjukkan tentang kebaikan. Nah, kebaikan ini akan menunjukkan membawa ke jalan ke surga. Jadi jujur ini termasuk adalah jalan untuk menuju ke surga. Nah, gimana orang yang bohong? Nah, orang yang bohong ini jelas akan berdosa. Nah, membohongi diri sendiri, membohongi orang tua, membohongi guru. Nah, ini termasuk hal yang dilarang oleh agama. Jadi kita kalau jujur ya, tolong dikerjakan ya. Nah, tugasnya, iya Pak. Nah, ya harus dikerjakan. Jangan sampai tidak mengerjakan. Disuruh ibunya membeli beras. Nah, tolong belikan beras. Ya Bu, ya belikan. Kemudian kembaliannya pun juga dikembalikan. Jangan sampai ditilap. Nah, jadi jangan sampai kembaliannya kemudian tidak bilang sama orang tua. Nah, ini adalah sangat keliru. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai sering membohongi kepada orang tua. Kenapa? Kejujuran ini akan bisa berakibat untuk kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kenapa? Disinggung di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, jadi maksudnya kalau kita mengetahui hal-hal itu benar, maka harus kita katakan benar. Jangan sampai menutupi hal yang salah, ditutupi menjadi orang yang benar atau menjadi saksi yang bohong. Nah, tidak benar. Nah, ini adalah dilarang oleh agama kita. Adapun hikmah atau manfaat perilaku jujur adalah yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena kita jujur, ya, karena kita jujur orang lain mempercayakan, menawari pekerjaan, menawari tanggung jawab. Nah, ini karena apa? Dia jujur. Nah, dijadikan ketua, nah, dijadikan bendahara. Nah, ini karena dia jujur. Nah, dijadikan karena kejujurannya. Dengan kejujurannya maka akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, bahkan kalian kalau sudah bekerja di perusahaan, nah itu pun juga diuji, kadang-kadang diuji kalian semua untuk ini jujur apa tidak. Nah, ini kadang kalian diberikan uang, ya, diberikan uang yang lebih, kemudian kalian diam saja. Nah, ini kadang-kadang diuji seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau ada uang lebih, ya bilang, tuh ini kok ada kelebihannya. Nah, jadi kalian harus istilahnya harus dengan jujur. Nah, harus dengan jujur dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan banyak teman. Nah, karena kita jujur, ya, karena kita jujur, maka banyak sekali orang-orang yang senang, banyak sekali masyarakat yang senang. Karena apa? Dengan kejujuran kalian. Dan kalau kalian tidak jujur, tidak akan punya teman. Karena apa? Nah, wah, paling ini nanti mendekati saya, ini pasti akan membohongi saya. Nah, jadi akhirnya apa? Dijauhi oleh teman-temannya. Oleh karena itu, sifat kejujuran harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam sanubari kita. Dengan kejujuran itu, maka teman-teman, masyarakat akan senang. Nah, akhirnya apa? Kita akan banyak teman. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Nah, dengan kejujuran ini kita juga bisa tidur tenang, bisa antara satu dengan yang lain juga akan bisa fair. Kan apa? Tidak punya kesalahan, ketemu juga enak kan gitu. Nah, kalau kita tidak jujur, contoh seumpama kita punya hutang. Nah, punya hutang, kemudian waktunya nyaur. Nah, waktunya nyaur, terus kamu istilahnya tidak menepati janji. Nah, seumpama besok lagi diparani, besok lagi diparani, besok lagi. Nah, akhirnya apa? Nah, ini kalian tidak akan bisa hidup tenang. Karena apa? Nah, karena kalian tidak jujur. Nah, kalau belum bisa, ya bilang belum bisa. Jadi jangan menunda-nunda janji. Nah, itu karena apa? Karena itu juga akan mengakibatkan yang rugi adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu amanah. Nah, amanah, ya, yang berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Nah, kepada orang yang berhak, atau amanah yang artinya adalah dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya ini termasuk amanah. Nah, contoh seumpama kita diberikan amanah oleh orang lain, ya, ada orang lain yang menitipkan mangga ke rumah kalian. Nah, kalian harus menjaga, jangan sampai kalian mengambil mangga kemudian tanpa seizin yang punya. Nah, ini termasuk ini tidak amanah. Nah, dengan ketidakamanan ini maka kalian termasuk orang yang khianat. Nah, orang yang khianat. Nah, mengkhianati ini akan menjadikan hal-hal yang tidak bisa harmonis untuk
untuk kita kepada orang lain. Nah, oleh karena itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah adalah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi kalau kalian diberikan amanah, titipan orang lain, ini harus disampaikan. Jangan sampai kalian mengambilnya walaupun itu sedikit, cuma diberikan, kalian dititipi oleh orang lain, yaitu uang ya, untuk menyampaikan ke orang tua kalian. Nah, jangan kalian ambil untuk beli paket, untuk beli pulsa, atau beli es. Nah, ini jangan sampai, harus kalian berikan kepada orang tua. Nah, jadi jangan sampai kalian mengambil yang diamanahkan oleh orang itu. Jadi kalian harus menjaga benar amanah itu. Nah, amanah ada 3 macam, yaitu amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Nah, amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan seperti menjaga titipan, menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah itu berkaitan erat dengan tanggung jawab. Nah, jadi kalian semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal yang sehat, kemudian kesehatan. Nah, ini kalau diberikan amanah harus yang jujur. Nah, hikmah berlaku amanah adalah yang pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Jadi karena kalian ini amanah, maka akan dipercaya oleh orang lain. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Jadi baik lawan saja akan simpati kepada kalian. Karena apa? Kalian ini orang yang sangat amanah. Nah, jadi apalagi dari pihak yang kawan, malah sangat mendukung, gitu ya, sangat mendukung. Karena apa? Contoh ada pilihan RT atau RW. Nah, ini kalian akan dipandang karena apa? Orangnya adalah sangat amanah. Nggak mungkin orang yang tidak amanah kemudian disuruh menjadi RT, menjadi RW. Nah, ini masyarakatnya akan rusak. Ya, dipilih jadi RW, nah masyarakatnya akan rusak. Karena apa? Karena setiap ada bantuan dan lain sebagainya tidak disampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, ini karena apa? Tidak amanah. Nah, kemudian yang selanjutnya, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memudahkan orang lain, maka Allah pun juga akan membalasnya, akan memudahkan apa yang menjadi urusan kalian. Nah, kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan, ya. Yang pertama yaitu menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Jadi kalau dititipi orang, jangan sampai kalian ini mengambil atau menyimpan, istilahnya mengambil dengan haknya orang lain. Ini adalah tidak diperbolehkan. Jadi kalian harus menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Kemudian menjaga rahasia. Nah, menjaga rahasia. Yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, tidak menyalahgunakan jabatan. Jadi ketika dia ini menjadi DPR, nah kemudian menyalahgunakan jabatan menjadi DPR. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? DPR ini adalah termasuk menggunakan amanah, ya, menggunakan amanah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu istiqomah. Nah, istiqomah yaitu tegak, lurus, tekun, dan ulet. Nah, istiqomah ini adalah termasuk kontinu. Nah,
Jadi kontinu ini termasuk istiqomah terus menerus. Nah, jadi menurut istilah, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman Nah, jadi dengan istiqomah ya akan selalu istilahnya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun yang namanya contoh kewajiban untuk melaksanakan sholat, ya tetap harus melaksanakan sholat, ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini pun juga harus tetap dilaksanakan dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ruwet dan keadaan longgar. Nah, ini tetap yang namanya kewajiban tetap harus menjadikan kewajiban dilaksanakan terus menerus. Nah, ini istiqomah. Nah, oleh karena itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi orang yang istiqomah ini tidak akan hatinya susah, tapi tetap dia akan bahagia. Nah, jadi istiqomah dapat diwujudkan melalui perbuatan, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, melaksanakan sholat tepat waktu, belajar secara terus menerus. Kalau kepingin menjadi orang yang pintar harus belajar tekun. Ada kegiatan seperti sekarang daring, harus terus memperhatikan apa saja pelajaran yang ada. Nah, jadi kalau ada tugas, segera dilaksanakan. Kenapa? Kalau menumpuk tugas sehingga tidak dikerjakan, nanti akan menyesal. Karena apa? Nanti kalau kalian sudah kenaikan kelas, tugasnya tidak ada, maka kalian tetap harus tidak naik. Nah, tidak naik karena apa? Ya karena kalian tidak menjalankan istiqomah, tidak menjalankan kegiatan yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Oleh karena itu kalian jangan sampai tidak mematuhi aturan-aturan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Keistiqomahan, belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau ada tugas segera dikerjakan, tidak menunda-nunda. Karena apa? Semua guru ini adalah punya tugas. Nah, kalau tugas kalian tidak kalian kerjakan, maka nanti kamu akan menyesal. Apa? Ya tidak naik. Karena apa? Karena pelajaran kalian, karena tugas kalian tidak kalian kerjakan, tidak punya nilai. Nah, tidak punya nilai. Oleh karena itu kalau ada tugas segera dikerjakan, jadi tidak menumpuk tugas yang lain. Nah, ini namanya istiqomah. Nah, kemudian hikmah perilaku istiqomah, ya, yaitu orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya atau tidak hanyut. Nah, karena dia istiqomah, setiap ada tugas kalian kerjakan, kemudian tidak sampai menunda tugas, maka kalian tidak akan susah. Nah, karena apa? Tidak susah, tidak naik. Karena apa? Kalian sudah punya nilai semua. Nah, sudah punya nilai. Kalau tidak punya nilai, wah ini was-was. Wah, nanti saya naik apa tidak? Karena saya tidak pernah mengikuti pelajaran, tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, ini nanti akan menjadi dirinya was-was. Nah, hatinya tidak tenang. Nah, oleh karena itu, dengan kalian setiap ada tugas kalian kerjakan, kalian tidak takut dan juga tidak sedih. Nah, jadi pasti saya akan naik. Karena apa? Tugas saya sudah cukup semua. Oleh karena itu, kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, tolong segera kerjakan. Dan kalau memang kalian belum tahu, tolong tanyakan. Nah, kemudian yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Nah, karena kalian akan menjadi orang yang sukses. Karena apa? Walaupun keadaan
kalian apa saja kalau ada tugas tetap dikerjakan. Nah, tetap dikerjakan. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian kalau melaksanakan istiqomah, sholatnya tekun, ya, sholatnya tekun, ya, sholatnya tekun, kemudian kalian menjalankan dengan sabar, maka kalian akan mendapatkan pahala kalian akan hatinya akan senang dan akan dimudahkan segala urusan kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu tidak sampai telat sholatnya, ya, sholatnya 5 waktu, tidak sampai telat bolong-bolong, tidak. Tapi 5 waktu semuanya dilaksanakan. Kemudian melaksanakan tepat pada waktunya. Jadi melaksanakan sholat tepat pada waktunya, tidak ngendi-ngendi. Nanti aja akhirnya apa? Waktunya habis, tidak melaksanakan sholat. Nah, ini tidak namanya istiqomah. Kemudian yang ketiga, belajar terus-menerus hingga faham. Oleh karena itu, dengan pelajaran yang telah diterangkan oleh Bapak Ibu Guru, kalau ada kurang faham, kurang mengerti, tolong tanyakan. Jangan diam, kayak orang pinter, tapi kalian tidak pinter. Ini oleh karena itu kalau belum paham, belum mengerti, tolong tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, selalu mentaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Jadi tidak pernah melanggar aturan. Di rumah ada aturannya, ya, ada aturannya. Kemudian di sekolah pun juga ada aturannya. Nah, aturan itu harus kalian taati. Aturan-aturan itu harus kalian taati. Jadi aturan yang ada di sekolah, harus kalian taati. Kalau aturan di sekolah nggak kalian taati, maka kalian pun juga akan menanggung permasalahan. Hatinya pun juga tidak akan bisa tenang. Waktunya berpakaian seragam, kalian tidak seragam, sepatu hitam, kemudian kalian berpakaian sepatu putih. Ini pun juga tidak akan tenang. Tidak akan tenang di sekolah. Kenapa? Di sekolah pun juga ada peraturan. Di dalam kelas pun juga ada peraturan. Ada guru menerangkan, kalian harus mendengarkan. Jangan sampai guru menerangkan kalian ngomong saja. Ini termasuk orang yang tidak istiqomah. Demikian pelajaran yang saya sampaikan tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Mari kita menjalankan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Karena apa? Ini adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga apa yang kita pelajari ini adalah bisa bermanfaat dan barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kalian semua semoga mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid-dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanti ini ada soal kuis yang harus kalian kerjakan. Maka cara mengerjakan jangan tergesa-gesa, tolong kerjakan yang baik, ya. Jadi sehingga kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Dengan nilai yang bagus kalian nanti akan menjadi orang yang sukses. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.